peziarah diminta melepas belangkon, dan mengapa angin sering terasa berhembus tiba-tiba. Inilah kisah Sunan Antasangin, wali Banjarnegara, yang lebih dikenal karena adabnya, bukan keajaibannya. Sunan Antasangin dikenal dalam tradisi lisan masyarakat Banjarnegara sebagai penyebar Islam awal di wilayah pegunungan dan alas. Nama Antasangin bukan nama lahir melainkan gelar spiritual yang menggambarkan cara dakwahnya, hadir tanpa menonjolkan diri, bergerak cepat, namun meninggalkan pengaruh yang dalam. Dalam beberapa babat lokal Banyumas Banjarnegara, beliau disebut sebagai bagian dari jaringan ulama Islam Jawa awal yang berdakwah tanpa kekuasaan, hanya dengan laku tirakat, kesederhanaan, dan keteladanan hidup. Bagi masyarakat sekitar, angin bukan sekadar fenomena alam. Ia dimaknai sebagai pengingat adab. Dalam keterangan para juru kunci makam, hembusan angin yang terasa tiba-tiba mengajarkan agar peziarah meluruskan niat, menjaga sikap dan ucapan, serta menanggalkan rasa sombong. Karomah Sunan Antasangin tidak dipertontonkan, tetapi dihadirkan sebagai pendidikan batin. Hingga kini dikenal pantangan tidak tertulis. Bagi peziarah Sunan Antasangin, tidak memakai belangkon. Dalam pemahaman tradisi lokal, belangkon melambangkan identitas, status, dan kebanggaan duniawi. Sunan Antasangin mengajarkan bahwa di hadapan Allah, semua manusia berdiri sama. Yang membedakan hanyalah kerendahan hati. Peziarah diajarkan untuk berbicara dengan bahasa yang dijaga, tidak bercanda berlebihan, dan menjaga ketenangan tempat. Petilasan ini diyakini sebagai ruang tafakur, bukan tempat uji keberanian atau pencarian sensasi. Di sini diam sering lebih bermakna daripada banyak bicara. Sunan Antasangin tidak meninggalkan istana, tetapi meninggalkan adab. Tidak meninggalkan kemegahan, tetapi meninggalkan keteladanan. Datanglah sebagai peziarah, bukan penuntut keajaiban, karena yang diwariskan di tempat ini adalah sikap, bukan cerita sensasi. Di Banjarnegara ada sebuah desa tua bernama Gumelem. Namun sedikit yang tahu, desa ini lahir dari sebuah amanah besar kerajaan Mataram. Di balik sunyinya makam dan doa para peziarah, tersimpan kisah seorang tokoh penting, Ki Ageng Gumelem. Ia bukan sekadar tokoh desa. Ia adalah panglima kepercayaan dan penjaga amanah Raja Mataram Islam. Ki Ageng Gumelem hidup pada masa Panembahan Senopati, pendiri Mataram, sebuah masa penuh konflik, perebutan wilayah, dan perjuangan dakwah. Dalam catatan sejarah, Ki Ageng Gumelem dikenal juga sebagai Wanakusuma atau Hasan Besari, seorang tokoh yang berilmu, berwibawa, dan setia. Ia diutus langsung oleh Panembahan Senopati untuk menjaga makam Ki Ageng Giring, tokoh sepuh leluhur Mataram. Tugas itu bukan tugas biasa. Menjaga makam berarti menjaga martabat, sejarah, dan legitimasi kerajaan. Sebagai balas jasa, wilayah Gumelem dijadikan tanah perdikan, tanah bebas pajak, tanda penghormatan kerajaan. Sejak saat itu, Ki Ageng Gumelem menjadi demang pertama Gumelem. Pemimpin, pelindung, sekaligus panutan masyarakat. Ia tidak datang sendiri. Bersamanya ikut para pengawal abdi dalam, seniman, dan empu. Dari sinilah lahir budaya Gumelem. Pandai besi, seni, dan batik bermotif khas Mataram. Batik Gumelem bukan sekadar kain. Ia adalah simbol status, sejarah, dan ketaatan pada adat leluhur. Hingga kini, jejak Ki Ageng Gumelem masih terasa, terutama di makam Girilangan tempat beliau dimakamkan. Makam ini berada di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, satu kompleks dengan makam Ki Ageng Giring. Setiap hari peziarah datang dari berbagai daerah, membaca doa, mengirim tahlil, dan mencari ketenangan batin. Pada waktu tertentu, jumlah peziarah membludak, terutama malam Kamis dan bulan-bulan khusus penanggalan Jawa. Puncaknya adalah tradisi Nyadran Gede Gumelem, ritual tahunan penghormatan kepada leluhur. Warga membawa hasil bumi, berdoa bersama, dan menjaga tradisi. Bukan menyembah, tetapi menghormati jasa para pendahulu. Ki Ageng Gumelem bukan mitos. Ia penting adalah sebagian dari sejarah Banjarnegara dan Mataram Islam. Selama doa masih dipanjatkan dan tradisi tetap dijaga, nama Ki Ageng Gumelem akan terus hidup di tanah Gumelem dan di hati masyarakat Banjarnegara.